Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di my channel Alt Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi icon pada tab Home Microsoft Office Word 2016. Untuk tidak berlama-lama dan tidak berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, di sini langsung ada materinya. Kita sambil memahami dan sambil belajar bersama. Untuk mengenal dan memahami icon pada tab Home Microsoft Office Word 2016 pada kesempatan kali ini, saya akan membagi menjadi 4 bagian, yakni clipboard, ya, ini posisinya di sini. Terus kemudian ada font, ini ada font, ya, clipboard ini yang di sini, fonts, ini font. Terus ada style, ya, style ini. Kemudian ada editing. Nah, di sini style editing, ya. Oke, perhatikan, arahkan kursor ke gambar icon agar muncul nama keterangan iconnya. Contoh ini seperti ini. Jika sudah siap, ayo kita mulai bahas materinya satu persatu, ya. Dimulai dari bagian yang pertama, yaitu tentang clipboard. Lihat ke sini. Fungsi paste itu untuk menempelkan hasil salinan. Nah, contoh ini di sini, ya. Contoh kita langsung praktek saja. Ini. Seumpama saya menulis paste, bisa semua contoh ini, ya. Kita blok tulisannya, kemudian copy, ya. Nah, ini berfungsi untuk menempelkan hasil salinan suatu tulisan. Ya, ini sepertinya akan saya sebutkan satu persatu dahulu, ya. Yang pertama, paste berfungsi untuk menempelkan hasil salinan, ya, ini. Yang kedua, copy berfungsi untuk menyalin huruf, kata, dan kalimat. Cut berfungsi untuk memotong huruf, kata, dan kalimat yang akan disalin. Langsung kita praktekkan. Ini seumpama saya membuat tulisan. Nih. Saya pergi ke pasar. Saya akan salin tulisan ini, ya, di copy, nah, kemudian taruh di bawahnya, ya, mau ditempelkan di bawahnya, kemudian klik paste. Terus fungsi cut ini untuk memotong huruf dan kalimat, kata, ya, bisa yang akan disalin. Contoh, saya mau taruh tulisan ini di bawah sini, tapi dengan menghilangkan yang ada di sini. Nah, berarti kita blok dahulu, kemudian kita cut, kita taruh pada posisi yang diinginkan, kemudian paste. Nah, ini kan keluar lagi. Nah, ini fungsi dari clipboard, ya, antara copy, paste, cut. Kemudian pada bagian kedua, yaitu tentang font. Font, di situ ada bold berfungsi untuk menebalkan huruf, ada italic berfungsi untuk memiringkan huruf, underline berfungsi untuk membuat garis bawah pada huruf, kata, atau kalimat, circle berfungsi untuk membuat garis, ya, garis tengah, untuk membuat fungsi garis tengah pada huruf, kata, atau kalimat. Subscript, ya, ini berfungsi untuk mengecilkan huruf dengan posisi di bawah. Terus kemudian ada superscript, ini kebalikannya dari subscript, ya. Terus ada font. Nah, font ini berfungsi untuk merubah jenis huruf, ya, memilih
model ya, atau jenis hurufnya mau seperti apa. Oke. Terus selanjutnya ini ada font size. Ini untuk ukuran huruf ya, ukuran huruf. Artinya untuk menyesuaikan besar kecilnya huruf sesuai dengan kehendak kita. Kemudian ada increase font size, berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf ya, ini. Nah, lihat pada kursor ya, lihat pada kursor. Kemudian ada decrease font size, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Nah, ini. Terus yang terakhir ada text effect. Text effect, mana nih text effect? Text effect. Nah, ini text effect. Ini berfungsi untuk membuat huruf style dan dengan gaya efek. Contoh ada di bawah. Kemudian ada text highlight color. Nah, ini berfungsi untuk membuat latar berwarna pada huruf atau kata. Nah, oke, kita langsung praktekkan saja ya untuk mempermudah dan untuk cepat memahaminya. Untuk bagian yang kedua nih. Tadi kita sudah menulis di atas, saya pergi ke pasar, akan saya paste kembali. Insya Allah masih ada. Nah, ini kita gunakan ikon yang ada di bagian kedua, yaitu bagian font, bagian tulisan. Bold, kita gunakan fungsi bold ini untuk memperbesar ya, ini untuk memperbesar ya, pastinya ini harus diblok dahulu ya, diblok dahulu biar fungsi besar, mempertebal maksudnya. Terus kemudian ada tadi dimiringkan, kalau kita mau memiringkan huruf pakai italic ya. Lihat kursor ya, ini di bagian atasnya. Klik italic. Mau di garis bawah bisa pakai underline. Lihat pada pergerakan kursor ya. Terus mau di garis tengah bisa. Nah, itu lihat. Subscript. Ya, itu dikecilkan ke bawah, dibesarkan naik ke atas. Ini berlawan, saling berlawanan ini maksudnya. Ya. Terus font untuk merubah gaya hurufnya. Nah, tinggal pilih sesuai dengan kehendak kalian. Nah, bisa. Kemudian ada ini untuk memperbesar besar kecilnya huruf, sesuaikan dengan keinginan. Ini sama fungsinya. Ini untuk merubah style. Nah, ini untuk merubah gaya efek ya, dikasih efek tulisannya. Nah, itu jadi keren. Terus ini untuk memberikan latar warna pada tulisan tersebut ya. Diblok dahulu pastinya. Nah, ini untuk warna tulisannya bebas. Silahkan sesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Nah, ini untuk menghilangkan format yang telah kita bikin. Jadi kembali ke awal maksudnya. Oke. Lanjut kita ke bagian ketiga, yaitu tentang paragraf. Nah, kita kenali dahulu ya, fungsi-fungsi icon yang ada pada bagian ketiga, yaitu tentang paragraf. Lihat pada gambar ya, kursor yang akan kita berjalan. Nah, kita mulai dari sisi sini dulu ya. Lihat pada icon. Ini bullet. Ini berfungsi untuk membuat daftar menggunakan contoh kayak semacam tanda gitulah. Nah, contoh seperti ini. Kita langsung praktek saja.
makan, minum, tidur. Nah, kita mau kasih balet. Lihat, tinggal diklik. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, gambar-gambar ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Contoh, kita pilih nih. Nah, menggunakan ini contoh. Nah, bisa langsung berubah. Nah, ini fungsi dari balet. Kemudian numbering. Ini sebelahnya. Ini berfungsi juga untuk membuat numbering secara otomatis. Contoh, langsung praktekkan saja. Duh, kacau ini. Maaf. Nah, itu langsung praktek saja ya. Kita akan kasih numbering huruf tulisan ini. Klik numbering. Nah, ya. Jadi number otomatis ya. Kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita, tinggal kita pilih saja. Mau seperti ini bisa, mau seperti ini bisa, atau mau pakai seperti ini bisa. Copy paste. Oke, lanjut. Kemudian fungsi icon multi-level list berfungsi untuk membuat daftar lebih dari satu daftar. Nah, artinya umpama mau kita bikin di sini ada tulisan taruhlah huruf ya. Terus di bawahnya lagi ada cabangan huruf kapital. Huruf apa lagi gitu kan? Huruf miring. Huruf miring. Huruf tegak. Umpama. Sehingga di sini kan membutuhkan apa istilahnya lebih dari satu daftar. Contoh seperti ini ya yang kita inginkan. Nah, ini bisa. Kita hapus dulu. Coba ya. Langsung saja. Nah, maaf. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi kita bisa membuat seperti tadi ya, ketika ada daftar lebih dari satu daftar gitu. Caranya kita bikin dulu tulisan. Setelah ini tulisan pokoknya yang di sini ya, angka 1. Nah, kemudian ini mau di bawahnya ya, tapi masih masuk dalam daftar 1. Nah, tinggal kita klik yang ini. Pilih, sesuaikan keinginan kita. Mau yang mana bebas. Punten. Nah, begini. Oh. Ulangi ya. Caranya seperti ini ya. Umpama kita sudah bikin tulisan ya, kemudian kita klik miring huruf tegak. Nah, ini mau dibikin
daftar lagi, tapi tulisan ini masih kategori yang ini yang atas. Nah, caranya begini, dan blok, kemudian klik. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, Bapak nanti ada yang masih belum paham, tinggal komen aja di kolom komentar. Kemudian ada icon decreaser and creaser berfungsi untuk memindahkan posisi kata, kalimat, dan paragraf dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Berarti yang ini. Nah, contoh kita bikin tulisan. Langsung kita bikin contoh. Nah, ini untuk memindahkan posisi kata ya, dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Contoh seperti ini. Kita blok, kita klik. Nah, ini kan pindah-pindah. Kalau ini berarti geser ke kanan, kalau ini berarti geser ke kiri. Nah, contoh lah, kita perbanyak aja kalimatnya biar jelas. Contoh, kita blok ya. Fungsinya lihat. Nah, ini seperti ini, menggeserkan ya, ke kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Terus kemudian ada icon sort ya. Ini berfungsi untuk mana ini? Nah ya. Nah, ini berfungsi untuk memfilter baris kata atau paragraf berdasarkan huruf abjad dan tanggal. Ini berlaku pada tulisan yang mengandung banyak angka tanggal. Contoh, makan, anak, tidur, minum, pulang. Nah, ini bisa kita sort sesuai dengan urutan abjad. Contoh begini, klik. Oke, nah maka tulisannya ini akan berurutan sesuai dengan abjad AMPT. Begitu juga dengan angka, ini juga bisa sama saja. Contoh, kita urutkan, sort here, number. Oke. Nah, ini langsung urutan. Kemudian alignment left berfungsi untuk membuat kalimat dalam paragraf menjadi rata kanan. Center berfungsi untuk membuat kalimat di dalam paragraf menjadi posisi tengah. Align generic berfungsi untuk membuat kalimat dalam paragraf menjadi rata kiri. Contoh, langsung kita praktekkan. Ini ya, rata kanan, tengah. Mohon maaf ya, kita ulangi lagi. Rata kanan ya pasti ini, tengah, rata kiri ya. Kemudian ini rata. Nah, fungsinya di sini. Kemudian ada icon line and paragraph spacing ya, ini maksudnya. Ini berfungsi untuk membuat spasi atau jarak pada barisan kalimat dalam paragraf. Contoh seperti ini. Kita kembali ke tulisan tadi. Nah, ini contoh. Ini kan jarak berdekatan nih. Kita kasih jarak sekitar 2. Ini satuannya mili kalau nggak salah, pas cm nih. Mili kayaknya. Klik aja.
Nah, ini akan semakin melebar karena ini fungsinya untuk membuat jarak antara tulisan yang atas dengan yang bawah, spasinya maksudnya. Nah, terus kemudian ada icon shading berfungsi untuk membuat warna pada latar huruf. Contoh kata atau kalimat. Contoh nih, berarti yang ini. Nah, contoh nih, kita langsung praktekkan saja. Kita kasih warna kuning. Nah, ini seperti ini fungsinya ya, untuk membuat warna pada latar huruf kata atau kalimat. Kemudian ada icon border berfungsi untuk membuat garis kotak pada huruf, kata atau kalimat. Contoh seperti ini, huruf yang ingin kita kasih border. Contoh. Nah ini bisa seperti ini. Kita kasih kotak, ya. Kita kasih border. Ini juga kita bisa kasih kotak sama. Oke, itu bagian yang keempat. Nah, kemudian bagian yang keenam, kelima, ini ada bagian editing. Nah, ada bagian editing. Berarti yang di sebelah sini, yang lihat pada kursor. Bagian editing. Dalam bagian editing itu ada icon find berfungsi untuk mencari kata di dalam paragraf. Pilihan ini dipakai jika kata yang dicari sulit ditemukan di dalam paragraf. Nah, jadi ini ada icon find. Ini fungsinya untuk mencari kata yang kita inginkan. Contoh kata makan. Umpama nih terlalu sulit, kita akan banyak sekali kan, satu paragraf kadang isinya. Nah, kita bisa cari, tinggal klik di sini. Atau contoh kalimat, ini banyak sekali. Nah, kita cari sesuai dengan yang kita inginkan ya. Oke, bagian itu fungsi find. Nah, ini fungsi find berfungsi untuk mencari kata di dalam paragraf agar lebih mempercepat menemukan kalimat atau kata yang kita inginkan. Kemudian ada replace berfungsi untuk mengganti semua kata di dalam tulisan ini dengan kata gaya. Contoh ya, contoh. Ini ada tombol ada icon replace ya. Nah, ini langsung tampil ya. Nih, tombol replace. Kita cari, kita ganti suatu kalimat dengan kalimat yang kita inginkan. Contoh, kita ingin mengganti kata style dengan diganti dengan model. Kita replace, mau satu persatu atau mau semuanya. Semuanya contoh. Nah, ini akan berubah, semuanya akan berubah menjadi kata model. Bisa dimengerti ya. Kemudian setelah replace ada tombol ya. Kemudian ini cukup udah. Nah, ini ada icon select. Nah, ini mah enggak sama, ini infonya untuk ngeblok semuanya ya. Sama ini kayak gini bisa, atau select all juga bisa ya. Nah, di blok semuanya atau di blok objeknya saja bisa. Nah, begini. Oke teman-teman, demikian materi tentang belajar mengenal icon pada tab Home Microsoft Office Word 2016. Semoga dapat memberikan manfaat. Jika berkenan, mohon untuk memberikan saran dan komentar. Jika masih ada yang belum masuk dalam uraian di atas, silahkan sampaikan saja ya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.